Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Demi melanjutkan kesinambungan aksi, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Ketua Arik. Selanjutnya saya mengundang Ketua HMI Cabang Gorontalo, sahabat Aris, untuk menyampaikan orasinya. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Ayo, ini. Oke. Kalau kain merah sudah kami bentangkan, itu bertanda darah kami sudah bergejolak karena amarah dalam dada karena sebuah penindasan. Terbentang merah sudah di tangan, itu bertanda kami bangkit dan melakukan perlawanan. Hidup mahasiswa! Negeri ini sudah tak bertuan, kawan. Sebab para penguasa hanya sibuk bersuara tanpa makna. Karena itu kita mesti kepalkan tinju, memukul mulut mereka yang bau, memotong tangan mereka yang penuh dengan dosa. Apalagi yang kalian tunggu, kawan-kawan? Menunggu tak akan pernah menghasilkan apa-apa. Selama badut-badut itu masih kentut, kita pasti akan ditikam dari belakang. Selama badut-badut itu masih bernafas, kita pasti akan digilas, teman-teman sekalian. Tuh. Ayo teman-teman sekalian, ayo mari kita lemparkan mereka ke kantong sampah, kita benangkan ke lumpur hitam agar mereka diam, mati tak bersuara. Hidup mahasiswa! Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kalau saya bilang perhatian, teman-teman bilang siap. Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Satu komando! Satu komando! Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, permohonan maaf kami sampaikan apabila eksistensi kami di depan ini membuat yang katanya kegaduhan dan lain sebagainya. Permohonan maaf juga kepada masyarakat Provinsi Gorontalo yang hari ini sedang menangis merintih kesakitan bagaimana kondisi ekonomi hari ini yang sangat-sangat mencekik, teman-teman sekalian. Kami dari Aliansi Merah Putih datang berkumpul menyampaikan segala aspirasi yang dirasakan oleh rakyat di Provinsi Gorontalo. Tentu kita yakin dan percaya bahwa segala apa-apa yang kemudian dirasakan oleh rakyat hari ini tentu juga dirasakan oleh mahasiswa hari ini. Betul tidak teman-teman sekalian? Aliansi Merah Putih tidak hanya ingin memperlihatkan eksistensi, tidak Bapak Ibu sekalian. Aliansi Merah Putih, kumpulan gagasan-gagasan, kumpulan para kelompok-kelompok, entitas muda mahasiswa yang kemudian datang untuk menyampaikan bagaimana suara-suara rakyat itu. Kami melebur di dalam yang dinamakan dengan Aliansi Merah Putih. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada isu primordial, tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada hijau hitam HMI, tidak ada PMI, IMM. Kami paguyuban bahkan organisasi intrakampus, kami melebur sama-sama untuk menyatukan kekuatan bahwa seharusnya pemuda Provinsi Gorontalo dan mahasiswa harus menyatu melawan penindasan, Bapak Ibu sekalian. Datang kami lagi, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa dengan isu yang sama, bahwa hari ini yang menjadi permasalahan yang sangat kontroversial adalah bagaimana kemudian bahan bakar minyak itu naik, bagaimana kemudian subsidi dicabut, yang katanya rakyat
tugas utama bagi negara adalah bagaimana menjamin kesehatan, menjamin pendidikan rakyat. Tetapi hari ini kita saksikan bahwa anggota-anggota dewan kita, wakil rakyat kita, rejim hari ini sangat berperilaku tidak sopan terhadap rakyat-rakyatnya. Tentu ini membuat kita marah, bukan hanya mahasiswa, tetapi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu tentu mengkaji bahwa kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh rejim hari ini menurut kajian internal teman-teman mahasiswa itu irasional atau tidak masuk akal. Salah satunya adalah rejim hari ini coba untuk memerintahkan kepada rakyat dan bangsanya bahwa ketika ingin mengisi BBM itu harus menggunakan handphone. Tetapi di Pertamina itu terletak yang dinamakan logonya tidak bisa menggunakan handphone. Ini tidak logis, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini, teman-teman sekalian, merupakan kebijakan yang kita kira tidak masuk akal. Oke, ada yang menyanggah bahwa itu karena untuk menghadang mafia-mafia dan lain sebagainya. Oke, masuk akal. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana rakyat yang misalnya tidak punya handphone? Bagaimana misalnya rakyat miskin kota yang kemudian tidak punya handphone, Bapak Ibu sekalian? Maka tentu kita meyakini bahwa teman-teman mahasiswa dan rakyat Gorontalo tidak menyepakati apa yang sedang dilakukan oleh rejim hari ini. Yang kedua adalah teman-teman sekalian perlu juga ketahui, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa subsidi akan diganti dengan BLT atau dikonversi menjadi BLT. Nah, ini tentu juga menjadi kajian-kajian mahasiswa bahwa yang jadi pertanyaan besar adalah apakah mungkin uang yang 600.000 itu yang katanya akan diterima 2 tahap itu mampu untuk menanggulangi masalah ekonomi rakyat hari? Tentu tidak, teman-teman sekalian. Yang katanya untuk menopang UKM, ekonomi dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah bagaimana negara menjamin tidak membuat ribet dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami tekankan bahwa teman-teman mahasiswa dan pemuda ini bukan musuh dari aparat ini. Perlu juga kami sampaikan. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian melihat kami adalah penjahat, anarkis dan lain sebagainya. Tentu itu merupakan stigma yang salah. Bahwa untuk mengungkapkan pendapat di muka umum itu sudah diatur dalam undang-undang. Perlu juga teman-teman ketahui, indeks demokrasi kita di dalam mengutarakan pendapat di depan umum itu ada 62,2% yang menyatakan takut untuk berpendapat di muka umum. Apa ini sebenarnya? Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai demokrasi kita merosot sampai 0% karena takut untuk menyampaikan pendapat, karena ada intimidasi, karena ada kemudian tekanan-tekanan, intervensi, pengekakan dan lain sebagainya. Maka perlu saya sadarkan ke teman-teman mahasiswa dan pemuda rakyat Gorontalo, undang-undang sudah menjamin kita, sudah melindungi kita bagaimana kita menyampaikan pendapat di muka umum. Kemarin ada kejadian yang sebenarnya juga saya secara pribadi sangat menyesalkan dan tidak mengamini itu. Tindakan-tindakan itu sejatinya itu keluar dari batas kontrol saya dan mungkin teman-teman yang lain. Maka tidak pantas ketika kita diklaim atau kemudian ada stigma-stigma buruk di dalam masyarakat bahwa kita ini pembuat onar, anarkisme, separatisme dan lain sebagainya. Kita hanya membawa asumsi-asumsi, kita hanya kemudian membawa isu-isu, narasi dan lain sebagainya. Tidak kemudian coba untuk memprovokasi yang nantinya akan membuat kegaduhan-kegaduhan di Provinsi Gorontalo. Sangat terakhir teman-teman sekalian, perjuangan kita teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa rakyat di Provinsi Gorontalo semua mata melihat kita, memandang kita, bahwa sejatinya gerakan ini mahasiswa murni, tidak ada intervensi, tidak ada pengekangan dan lain sebagainya. Kita lahir
dari gagasan-gagasan kegelisahan itu tidak kemudian lahir dari kepentingan-kepentingan politik yang kemudian seakan-akan akan datang superior, seakan-akan akan datang pahlawan untuk kemudian menolong kita semua di sini. Tentu kita jauh dari kata-kata itu, teman sekalian. Maka perlu kami sampaikan terakhir, Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf kami sampaikan apabila ini membuat kegaduhan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu, teman-teman sekalian. Saya sangat berharap kepada masyarakat Gorontalo dan pemuda mahasiswa hari ini bisa bersatu untuk menyatukan gagasan persepsi bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, teman-teman sekalian. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Sekian, billahi taufik wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua HMI Cabang Gorontalo. Untuk itu saya bergeser ke teman-teman organisasi intrakampus, para ketua-ketua senat dan pres. Saya undang ke depan untuk menyampaikan orasinya. Masih semangat sahabat-sahabat? Masih semangat teman-teman? Hidup rakyat! Cek lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia. Lagi dan lagi kami sampaikan, mohon maaf kami sampaikan apabila aksi yang kami lakukan pada sore hari ini mengganggu jalannya aktivitas Bapak Ibu sekalian, terlebih masyarakat yang berada di kota Gorontalo. Tetapi aksi yang kami lakukan pada sore hari ini sebagai bentuk kekejalan kami terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Sepakat tidak teman-teman sekalian? Sepakat tidak teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, pemerintah berasumsi bahwa dengan menaikkan BBM sehingga APBN tidak akan jebol, teman-teman sekalian. Tetapi lagi dan lagi saya sampaikan teman-teman, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sebanding dengan dampak terhadap kenaikan bahan bakar minyak, teman-teman sekalian. Betul tidak teman-teman? Betul. Sekarang saya tanyakan kepada teman-teman, saat ini apakah kalian takut untuk menyuarakan kebenaran teman-teman? Apakah kalian takut menyuarakan kebenaran teman-teman sekalian? Tidak teman-teman, tidak ada yang abadi selain kebenaran teman-teman. Dan saya sampaikan bahwasanya maju atau mundurnya suatu bangsa itu berada di tangan pemuda. Dan saat ini kita adalah pemuda tersebut teman-teman. Tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan teman-teman, pemuda yang menjadi hal penting di Indonesia teman-teman. Tetapi kemarin pada aksi kemarin mengutuk tindakan represif dari aparat kepolisian. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh ibu-ibu. Dipersilakan. Oke. Saya mengundang koordinator BEM Provinsi Gorontalo. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup Papua Utara. Hidup rakyat miskin. Kota
Utara. Hidup Mariki. Polseko memang yang ketika Polsek Kota Utara. Seluruh masa aksi yang masih terpisah di belakang, di samping kiri kanan kami, rapatkan barisan kawan-kawan sekalian. Angkat semua bendera, angkat panji-panji perjuangan kita hari ini kawan-kawan. Kita sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa perjuangan di Provinsi Gorontalo sebagai representasi negara telah kita gaungkan. Tiada henti-hentinya kawan-kawan sekalian. Kibarkan kawan-kawan, kibarkan. Yang di belakang kami, samping kiri kanan, ayo bergabung. Kalau bukan masa aksi pulang. Maju. Maju. Rekan-rekan media, insan pers, jurnalis yang merdeka, hidupkan semua kamera kalian. Saksikan dan pastikan Aliansi Merah Putih hari ini menghendaki tidak ada satu air mata yang tumpah akibat gas air mata dan benturan polisi. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Semua masa aksi menghadap kawan. Yang masih terpisah, kalau tidak mau pulang, merdeka! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup nelayan! Hidup Mentur! Hidup Hasil! Hidup ibu-ibu yang berdagang di pasar! Hidup UMKM! Hidup seluruh rakyat Indonesia! Sekali lagi yang di belakang maju ke depan, menghadap ke depan kawan-kawan. Hidup bangunan. Biarkan seluruh rakyat Indonesia bersaksi bahwa ketika tahun ini, tahun kemarin, dan tahun yang masa akan datang, ketika penguasa di negeri ini bersabda layaknya Nabi, berfirman layaknya Tuhan, namun bertindak layaknya Fir'aun. Secara mata rantai kebudayaan serta metode pengambilan kebijakan itu tidak kunjung berpihak kepada masyarakat. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Atas nama panji-panji perjuangan yang dikibarkan hari ini kawan-kawan, atas nama sang saka merah putih yang berkibar di tengah-tengah barisan massa aksi, atas nama Ibu Pertiwi, dan atas nama pemberontakan para leluhur yang dulunya mengusir penjajah kolonialisme di bumi Nusantara, yang hari ini menyatu dalam satu integritas kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup rakyat, hidup kaum tertindas. Kawan-kawan masa aksi, kehadiranmu adalah titisan amanah Tuhanmu, dan titisan amanah Tuhanmu adalah perang melawan penindasan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Dalam lembaran bacaan buku kita, ketika kita duduk di bangku perkuliahan kawan-kawan,
Kita membaca begitu banyak referensi. Kita membaca begitu banyak proses perjalanan sejarah di mana negara kesatuan Republik Indonesia ini dimerdekakan. Tidak terlepas dari peran penting kaum muda, kawan-kawan. Betul? Betul, kawan-kawan? Yang kemudian diproklamirkan oleh dua pemuda, yaitu Bung Karno dan Hatta, kawan-kawan. Sehingga negara ini bisa merdeka. Kawan-kawan, kalau masih tetap semangat, saya uji dan saya coba semangatnya. Satu komando, satu tujuan. Baik, tetap satu komando, satu tujuan, kawan-kawan. Hari ini melalui Provinsi Gorontalo dan mewakili abang serta kakak-kakak kita aparat kepolisian yang terhormat, mari kita angkat kepalan tangan kiri kita ke atas, kawan-kawan. Kalau memang benar adanya sejatinya dan substansinya perjuangan ini adalah perjuangan rakyat, maka mari kita petikkan sumpah rakyat Indonesia melalui bumi Gorontalo ini, kawan-kawan. Sepakat? Maka ikuti kata-kata saya, kawan-kawan. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa ada kebohongan. Kami rakyat Indonesia bersumpah akan melawan segala macam bentuk penindasan yang merupakan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aliansi Merah Putih yang telah menyatu dalam satu integritas anak bangsa turun lagi ke detik yang sama. Tiada henti-hentinya menyuarakan apa yang menjadi keresahan publik dari Sabang sampai Merauke. Betul, kawan-kawan? Oleh karena itu perlu dicatat oleh kita semua tanpa terkecuali bahwa perbedaan kita hari ini, kami adalah mahasiswa atau masa Aceh dan abang-abang serta kakak-kakak kami yang Poluan. Perbedaan kita hanyalah persoalan seragam. Kami menggunakan pakaian seragam sipil, seragam biasa. Yang kalian tidak tahu, kami pun masih mengutang. Bisa jadi, betul, kawan-kawan? Sementara Bapak Ibu sekalian, warna baju dan seragam telah diamanatkan oleh negara untuk menjaga kedaulatan. Betul, kawan-kawan? Oleh karena itu, sekali lagi kami menghendaki bahwa tidak ada satupun air mata yang tumpah akibat tindakan represif aparat kepolisian. Betul, kawan-kawan? Kita telah tahu. Silakan baca di media bersurat kabaran. Lihat apa yang menjadi instruksi Kapolri bahwa tidak ada yang namanya tindakan premanisme. Tidak ada yang namanya tindakan intimidasi terhadap masa Aceh yang akan melakukan, menuntut, menyampaikan aspirasinya di jalanan. Dan perlu dicatat bahwa Aliansi Merah Putih hari ini turun dengan membawa 3 isu. Yang pertama tentu menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Betul, kawan-kawan? Yang kedua, menolak
yang dinilai dapat menyumbat aspirasi dan melemahkan nilai-nilai demokrasi. Betul kawan-kawan? Tentu yang ketiga. Yang ketiga apa kawan-kawan? Menolak atau mengecam keras adanya tindakan represif, bukan hanya dari aparat kepolisian, tapi dari premanisme maupun yang lainnya. Betul kawan-kawan? Allahu Akbar. Takbir. Kami patut bersyukur kepada Allah, kepada leluhur bumi salam di Madinah yang merdeka, yang memerdekakan rakyat, memerdekakan rakyat Gorontalo pada tahun 1942. Mereka adalah leluhur yang kalau kita cek, kita spesifikasi berdasarkan perjalanan sejarah, ada juga yang dari kepolisian. Kalau saya keliru diingatkan kembali, salam hormat kami kepada Satsu Tuban Mahayati. Mereka, kawan-kawan sekalian, akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, tentu berdampak pada hal yang lainnya. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang walaupun telah mengalami beberapa kali amandemen, di dalam salah satu alineanya menuntut, mengajak, membimbing seluruh rakyat Indonesia agar dapat cerdas, terhindar dari kebodohan, terhindar dari penjajahan. Betul kawan-kawan? Oleh karena itu, tetap jaga semangat dan spirit perjuangan kita. Hidup perempuan yang melawan, hidup seluruh rakyat Indonesia. Baik, kawan-kawan masa aksi, mari tetap kita rapatkan barisan, kita satukan ide, karena bersama dalam kebajikan adalah kewajiban. Betul kawan-kawan? Merdeka! 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 Terakhir, saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh seorang filosof negara Timur Tengah, Imam Ali Saryati. Beliau sempat menyatakan bahwa sebuah negara itu akan hancur bukan karena begitu banyak orang yang bodoh di dalamnya, tapi karena begitu banyak orang yang pintar dan cerdas, namun mereka mendiamkan persoalan-persoalan yang terjadi. Mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum bitaqwallah wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Ihdina siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Oke teman-teman masa aksi, Husein bilang hidup instruksi duduk kembali. Hidup Kota Utara. Hidup Kota Utara. Yang di belakang saya minta untuk maju merapatkan lagi barisannya dan kemudian duduk. Duduk dalam masa aksi. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan orasi dari perwakilan Universitas Gorontalo kepada teman-teman dari Universitas Gorontalo diundang ke depan. Hidup. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Satu tujuan, satu komando, satu komando. Hidup Kabaki. Hidup Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendengarkan kumandang semangat teman-teman dalam gemuruh perjuangan. Takbir! Takbir! Takbir!
saudara-saudara sekalian, sudah dideskripsikan oleh orator-orator sebelumnya bahwa tuntutan kami hari ini yaitu menentang segala bentuk ketidakadilan di tanah Serambi Madinah khususnya dan pada umumnya di negeri Kesatuan Republik Indonesia. Kepada seluruh pasang mata, kepada seluruh pasang telinga yang melihat gemuruh perjuangan rakyat dan pemuda hari ini, saya sampaikan bahwa perlu kita ingat, sebelum bangsa Indonesia merdeka, pemuda Gorontalo, rakyat Gorontalo telah memerdekakan dirinya dari sebuah penjajahan, sehingga sebelum keluar dan sebelum dikumandangkan proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum keluar daripada mulut seorang pemuda, hampir tidak ada ruang di bumi pertiwi ini yang tidak diisi oleh ruh para pejuang yang mengorbankan diri mereka, mewakafkan diri mereka demi tumpah darah dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hampir tidak ada sejengkal tanah yang kemudian tidak ditetesi oleh darah seorang pemuda. Hampir tidak ada sejengkal tanah yang tidak ditetesi oleh darah seorang rakyat yang berjuang merindukan kemenangan, yaitu sebuah kemerdekaan, saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini, meskipun kita sudah merdeka sejak tahun 1945, namun hari ini di tahun 2022 kembali lagi kita dikejutkan dan diberi sinyal kepada pemerintah kita sendiri. Ini merupakan bukti bahwa yang dikatakan oleh pejuang Soekarno memang betul-betul terjadi, sehingga yang dikatakan tersebut bahwa ketika penjajahan di manakala akan terjadi, suatu bangsa Indonesia akan dijajah oleh bangsa-bangsanya sendiri, akan dijajah dengan sebuah produk hukum, produk politik yang kemudian tidak pernah pro terhadap rakyat. Terbukti hari ini, saudara, kenaikan BBM yang kemudian kami nilai melalui kajian empiris dan kajian normatif yang kami lakukan, sebuah kebijakan ini tidak pernah dan takkan pernah kami nilai adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat, melainkan kebijakan yang mengintimidasi, yang memperandakan kehidupan rakyat, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu, sebagai pemuda yang hari ini masih bernafas, masih ingin berjuang, masih belum tuli dan tidak pernah buta dan akan terus melihat keadilan-keadilan dan kemungkaran oleh para penguasa, kami akan tetap terus berjuang. Betul, teman-teman? Kami akan tetap berjuang selama ketidakadilan itu masih terus dilahirkan di tanah NKRI yang kemudian kita cintai, saudara-saudaraku sekalian. Aksi yang kemarin kami lakukan mendapatkan tindakan represif dari oknum-oknum kepolisian. Itu merupakan hal-hal yang kemudian juga kami tolak bersama dan tidak pernah kami inginkan, saudara-saudaraku sekalian. Institusi kepolisian kami sangat hormati. Kami anggap kepolisian adalah rekan kami dalam berjuang di parlemen jalanan yang kemudian mengayomi kami, menjaga kami. Tetapi kemarin telah dibuktikan dengan tindakan-tindakan represif itu sangat mencoreng dan melukai hati kami, saudara-saudaraku sekalian. Ingat itu, karena sudah jelas tugas kepolisian, saudara-saudaraku sekalian. Sehingga kami tidak mau sekali lagi aparat kepolisian hanya menjadi alat untuk menjaga kekuasaan. Padahal kita ketahui bersama, aparat, mahasiswa, rakyat, sebagaimana disampaikan senior saya, bahwa tidak ada perbedaannya. Kita sama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Di sore yang sendu ini, saya sekali lagi ingin mendengar gemuruh perjuangan teman-teman. Takbir! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saudara-saudaraku sekalian,
lalu kemudian dikepiri hak-haknya. Sopir angkot, buruh tani di sawah, buruh di pabrik, di pasar, dikepiri hak-haknya, lalu kemudian hanya diambil suaranya, saudara-saudaraku sekalian. Lalu kemudian mereka duduk dalam sebuah kursi dengan tongkat estafet yang kemudian diberikan oleh rakyat. Mereka lupa akan kasih sayang yang rakyat berikan terhadap mereka. Oleh karena itu, sesuai sabda Rasulullah SAW, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, pernah di mana kala terjadi seorang pemuda ingin dipenggal kepalanya, lalu kemudian pemuda tersebut tak pernah gentar, tak pernah takut, dan tak pernah tunduk melihat sebuah pedang yang akan dipotongkan pada lehernya sendiri. Lalu seorang pemuda bertanya kepadanya, kenapa engkau hendak tidak takut, saudaraku? Dia berkata bahwa ayahku pernah berkata kepadaku, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mengatakan sesuatu yang hak kepada pemimpin yang zalim adalah sebuah jihad yang terbesar, saudara-saudara. Hari ini saya sampaikan kepada seluruh telinga yang mendengar dan mata yang melihat perjuangan kami hari ini, bahwa kami Aliansi Merah Putih telah mengambil air suci dari titik aksi kami. Itu tandanya perjuangan kami hari ini. Kami akan jadikan bahwa ini adalah bukti perjuangan rakyat. Meskipun darah mengalir di aspal ini, kami tidak akan mundur, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu, saya pesankan kepada pihak kepolisian untuk bagaimana kooperatif bersama masa aksi, saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudara, kondisi ekonomi Republik Indonesia dari 2 tahun ke belakang tidak pernah kita menemukan jalan keluarnya daripada kebijakan COVID yang menyerang negara kita. Pemerintah seolah-olah kalang kabut mengeluarkan kebijakan PPKM, mengurung diri masyarakat. Masyarakat dibuat berjuang sendiri. Pemerintah tidak pernah hadir untuk bagaimana menyelesaikan persoalan rakyat. Resesi ekonomi akibat dampak COVID-19 menggerogoti, melesupkan seluruh sendi-sendi kehidupan, baik nilai kerja formal maupun informal. Boleh saya tanya juga kepada pihak kepolisian, mereka juga kemudian terdampak oleh hal itu, sehingga akibat kebijakan-kebijakan itu sampai hari ini juga pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang pro, malah mengeluarkan dan menaikkan BBM, saudara-saudaraku sekalian. Itu merupakan sinyal buruk dan bukti bahwa rakyat Indonesia harus melawan. Takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daripada rentetan kejadian yang kemudian terjadi, maka sebagai pemuda, kemana lagi kita akan menggantungkan harapan kita kalau bukan di tangan kita sendiri. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kalau kemudian aksi yang jilid 2 ini tidak pernah diindahkan dan tidak pernah didengar, maka kami, kita, masyarakat, pemuda, mahasiswa akan terus melakukan konsolidasi, mengkonsolidasikan diri sampai pada tuntutan kita menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau kemudian kelembutan kita, kooperatif kita hari ini tidak diindahkan, maka jangan sampai terjadi. Jika kelembutan kami, sekali lagi saya ulang, jika kelembutan kami tidak diindahkan oleh para penguasa, maka dengarkan bahwa kekerasan yang akan kami lakukan adalah bentuk cinta dan kelembutan itu. Betul tidak, kawan-kawan? Allahu Akbar. Sekian dari saya. Demi menjaga ritme aksi kita pada sore hari ini, saya serahkan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Aku pakai membantu dong.
Ada dari UMJ. Oke, selanjutnya saya mengundang Ketua Paguyuban Dermaga. Hidup perempuan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Satu komando! Satu tujuan! Satu tujuan! Satu komando! Hidup Palestina. Masker, jangan orang pakai masker takut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat. Hidup Walau. Hidup Tani. Hidup mahasiswa Indonesia. Permohonan maaf kami sampaikan apabila aksi kami pada hari ini mengganggu aktivitas dari para masyarakat Kota Gorontalo. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, perhatikan. Aksi kami pada hari ini menuntut mengenai kenaikan BBM Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui kawan-kawan sekalian, BBM, persoalan BBM sudah menjadi 3 kali persoalan di masa kepemimpinan Jokowi, mulai dari 2014, 2018 dan ketiga kalinya 2022. Ada apa dengan BBM kawan-kawan sekalian? Perlu kita ketahui rakyat Indonesia bahwa tidak ada orientalitas untuk bisa menaikkan BBM. Tidak ada hal yang urgen untuk bisa menaikkan BBM. Ada apa dengan persoalan BBM? BBM, Bapak Ibu sekalian. Kebijakan Presiden menaikkan harga BBM berbanding tidak lurus dengan penerimaan BBM di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa BBM di Indonesia meningkat lebih jauh. Apa yang bisa menjadi hal yang penting, hal yang urgen sehingga Presiden menaikkan harga BBM, kawan-kawan sekalian? Alasan pemerintah menaikkan BBM adalah karena pembengkakan subsidi yang jumlahnya 500 triliun akan dialokasikan kepada hal-hal tertentu. Presiden memberikan kebijakan akan memberikan BLT BBM kepada masyarakat dengan jumlah uang 150.000 per bulan, hanya 4 bulan. Apa kabar dengan bulan-bulan selanjutnya? Apa kabar dengan tahun-tahun selanjutnya? Kawan-kawan sekalian, 150.000 dengan harga 7.500 sekarang menjadi 10.000, 150.000. Kita dalam sebulan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, hanya mendapatkan 15 liter dalam sebulan. Kawan-kawan sekalian, apakah 15 liter memenuhi kebutuhan kita? Kawan-kawan sekalian, tidak. Kemarin saya naik mikro, saya bertanya, Om, kalau Om dikasih BLT dengan jumlah 150.000 dalam 1 bulan, apakah itu bisa memenuhi kebutuhan Om mencari nafkah? Dia bilang apa, kawan-kawan sekalian? Sedang DP ekornya nak mau pas deh, DP ekornya nak mau pas. 15 liter dalam 1 bulan, sangat tidak masuk akal. Kebijakan selanjutnya. Kebijakan selanjutnya untuk subsidi BBM yang dialokasikan kepada hal-hal tertentu, yaitu pemberian bantuan 600.000 kepada penerima, kepada pekerja dengan gaji 3.500.000 hanya 1 kali. Hanya 1 kali di tahun ini. Apa kabar dengan tahun-tahun selanjutnya? Dan itu hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki BPJS Prakerja. Sementara kawan-kawan di Indonesia yang masyarakat yang memiliki kartu BPJS Prakerja tidak mencapai 60%, hanya 40%. Jadi, di mana keadilan dan kebijakan yang diberikan pemerintah, kawan-kawan sekalian? Kebijakan yang bersih
Terima kasih. Itu dari saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Sholat ibu kan lupa. Sholat, lakunya sholat. Ibu satu ibu. Cerita kesan. Joko Widodo. Turunkan Joko Widodo. Begitu. Iya. Turunkan Joko Widodo. Turunkan dari presiden. Ganti dengan Jek Prabowo. Kita tidak takut. Turunkan Joko Widodo. Gantikan dengan Prabowo. Pada kawan-kawan mas, Baru gubernur ada KPA. di titik aksi. Sepakat. Kapolsek Kota Utara Bapak Riki. Kabin Kapdipmas DP2 Sarifudin Mangi. Allahu Akbar. Pak Presiden, tolong turunkan harga BBM. Kasihan orang warga miskin. Hidup Indonesia, hidup merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yai Babas, DP2, Kota Utara. Dari Pati Pariki. Hadiah ada aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu